Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jelin Resyana Bureni. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan membahas hal yang sama, yaitu tentang administrasi gereja baru. Namun kali ini kita akan membahas tentang administrasi gereja baru dimensinya yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, pastikan teman-teman sudah like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Nah teman-teman, berbicara tentang manajemen dan kepemimpinan, dua hal ini pasti tidak asing bagi teman-teman semua. Seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam sebuah lembaga atau sebuah organisasi pasti memiliki yang namanya seorang pemimpin dan seorang manajer. Mereka memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian kepemimpinan adalah tentang bagaimana seorang dapat mempengaruhi orang lain agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian dua hal ini tidak dapat kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat kita pisahkan. Kemudian teman-teman, kepemimpinan dan manajemen dapat kita lihat dari dua tokoh Alkitab, yaitu Musa dan Yitro, di mana Musa adalah seseorang yang berperan lebih kepada seorang pemimpin, sedangkan Yitro adalah seseorang yang berperan lebih kepada seorang manajer. Fungsi strategis dari manajemen dan kepemimpinan harus didasarkan dari Alkitab, teologi, dan doktrin. Seorang manajer mempunyai fungsi yaitu untuk melaksanakan atau mengeksekusi setiap tugas dan perintah. Dan sebagai seorang manajer, kita harus tahu bagaimana caranya kita melaksanakan sesuatu dengan strategi yang baik. Kemudian, pemimpin memiliki fungsi yaitu untuk menentukan arah atau petunjuk dan nilai dalam setiap pelaksanaan pengeksekusian kebijakan gereja. Dan juga sebagai seorang pemimpin, kita harus tahu apa itu pemimpin, apa tugasnya. Dan juga kita harus tahu melakukan apa yang benar. Seorang pemimpin dan seorang manajer memiliki suatu level pengaruh. Berarti dia harus memiliki level pengaruh yang tinggi ketika ia mau untuk melayani dan mengandalkan hikmat daripada Allah. Dapat kita lihat dalam kitab Sakaria pasal 8 ayatnya yang ke-23 yang mengatakan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, 'Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu.'" Kemudian dalam Ulangan pasal 34 ayatnya yang ke-9 mengatakan, "Dan Yosua bin Nuh penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Sebagai seorang pemimpin atau manajer harus mampu untuk menjalankan fungsi, tugas, dan menjalankan kewajibannya berdasarkan hikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dapat kita lihat dalam kitab 2 Tawarik pasal 1 ayatnya yang ke-10 dan dalam kitab Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-17.
Seorang pemimpin atau seorang manajer harus mampu untuk melihat kondisi pengetahuan yang berbasis pada karunia, di mana ada 4 level kondisi pengetahuan manajer dan pemimpin. Yaitu yang pertama, dia tidak tahu apa yang tidak dia tahu, di mana dilihat dari kondisi apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, ia tahu apa yang dia tidak ketahui. Ini dilihat dari apa yang akan dilakukan dengan mengetahui hal yang tidak diketahui. Kemudian level yang ketiga, dia mempunyai tindakan untuk mengatasi apa yang dia tidak ketahui. Kemudian levelnya yang keempat, seorang pemimpin dan seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas dan efektif, di mana hal ini berkaitan dengan bidang karunia yang dimiliki oleh pemimpin atau manajer tersebut. Kemudian pengetahuan yang berbasis firman dan roh yang dapat kita lihat dari beberapa kitab, yaitu Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kemudian Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kemudian 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kemudian Yohanes 6 ayat yang ke-63, roh Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dalam hidup. Ada 3 wujud pemimpin yang mau melayani yang dapat kita lihat berdasarkan Alkitab. Yaitu yang pertama, pemimpin yang mau untuk melayani berarti harus melayani secara total tanpa melihat pada masa lalunya, tanpa melihat yang lalu-lalu. Dapat kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin perlu dan harus terus memperbaiki dirinya dari setiap segi kehidupan, dan dapat kita lihat dalam Yeremia pasal 18 ayatnya yang keempat. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, seorang pemimpin harus bisa dan mampu untuk memposisikan dirinya sebagai seorang hamba dan harus belajar untuk mendengarkan Yesus Kristus. Dapat kita lihat dalam Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-16, ayatnya yang keempat. Terima kasih teman-teman semua untuk waktunya. Semoga materi-materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.